Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan komentar mengenai kondisi tersangka fitnah ijazah palsu Roy Suryo yang dirawat di rumah sakit. Wapres Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan para tersangka untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ikuti saja proses yang ada, dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Satu unit rumah di Kabupaten Gorontalo dilalap si jago merah. Ya, kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Warga panik saat sebuah rumah terbakar di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Petugas mengerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah ditinggal pemilik merayakan ulang tahun tetangganya. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizila Sahan, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan rumah kontrakan dan rumah tinggal di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat salah satu penghuni meninggalkan rumah saat sedang memasak. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar 20 petak kontrakan dan 5 rumah tinggal di Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke rumah mereka. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun api diduga akibat adanya warga meninggalkan rumah saat sedang memasak. Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus tengah ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran pabrik plastik di tengah permukiman di Medan membuat panik warga. Sementara di Tangerang, Banten, kebakaran lapak limbah drum bekas bahan kimia menyebabkan beberapa kali ledakan. Warga panik saat kobaran api melahap pabrik pengolahan dan daur ulang plastik di tengah permukiman di Kelurahan Kedai Durian, Medan, Johor. Petugas damkar terkendala saat menjangkau titik api. Kebakaran terjadi saat pabrik tutup. Besarnya kobaran api membuat sejumlah rumah warga di sekitar pabrik ikut terdampak. Mencegah aksi kriminal, 4 akses jalan di sekitar pabrik ditutup sementara. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan miliaran rupiah. Sementara itu, di Tangerang, Banten, lapak limbah drum bekas bahan kimia dan karet di Kecamatan Curug terbakar. Beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga panik. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar. 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun sumber air yang jauh dari lokasi membuat petugas kewalahan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemotor nekat kabur menghindari razia polisi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya, razia digelar untuk mencegah aksi begal yang kian marak. Berapa, Om? Sejumlah pengendara motor memutar balik dan kabur saat dihentikan polisi yang melakukan razia pemeriksaan barang bawaan di Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur. Satu persatu kendaraan beserta barang bawaan termasuk isi bagasi diperiksa oleh polisi. Dalam razia, polisi tidak menemukan adanya benda terlarang seperti senjata tajam maupun senjata api. Ya, terima kasih. Kami melaksanakan kegiatan razia stasioner
untuk antisipasi begal, narkoba, curanmor, kemudian tawuran, sehingga masyarakat yang melintas di Jalan Raden Inten, Kecamatan Durensawit ini bisa merasa nyaman, aman, kondusif. Razia untuk mengantisipasi adanya aksi begal yang rawan terjadi saat dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa waspada, seorang bocah jadi korban penjamretan ponsel di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 3 pelaku mengendarai sepeda motor. Tiga remaja berboncengan motor melewati gang kawasan Rawa, Kalideres, Jakarta Barat. Korban tengah bermain bersama dengan temannya diincar pelaku jambret. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anak mereka saat bermain di luar rumah. Ya, berikutnya Nata dan pemirsa, ini tentang informasi mengenai penipuan urusan umroh dijadiin bahan penipuan ini. Di Indonesia tuh jadi bahkan nggak takut sama Tuhan. Jadi kapan mau majunya? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya, karena ini hal yang serius begitu. Korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah jadi lebih dari 1.200 orang. Ya, bahkan total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Judi Mulya Setia. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 PEX dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksinya terpergok warga seorang pria yang hendak mencuri mesin outdoor AC di ruko Jalan Gatot Subroto, Medan, nekat melompat turun dari ruko berlantai 5. Dengan lincah, pelaku pindah dari satu gedung ke gedung lainnya tanpa memakai alat pengaman. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat terjebak di sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ternyata merupakan residivis pencuri mesin outdoor AC yang sudah 3 kali beraksi. Untuk pelaku ini, kalau seperti yang kita lihat di video viral itu, bagaimana pelaku ini caranya turun dengan melompat, ini yang memang sangat nekat ya, sangat membahayakan sekali dengan ketinggian kurang lebih 40 meter ya dari atas, ya tidak ada pengaman langsung, ini sangat nekat sekali. Pelaku kini masih diperiksa di Mapolsek Medan Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.